Nah, inilah bahan bonsai yang saya maksud. Teman-teman bisa lihat untuk batang utamanya. Nah, akan saya jelaskan untuk batang utamanya sangat ngerucut pengerucut. Tapi barangkali ada teman-teman yang mempunyai permasalahan yang sama. Maksud saya, barangkali ada teman-teman kita yang benar-benar baru mulai di bonsai, kemudian membentuk bonsainya di wiring secara langsung, tidak memperhatikan tahapan, sedangkan pengepenannya belum terwujud. Itu bisa kita siasati dengan teknik seperti ini. Nah, sekarang akan saya tunjukkan contoh dari pohon bonsai saya atau bahan bonsai saya yang saya tidak melakukan penahapan di batang utamanya, tapi untuk pengepenannya bisa tercapai. Oke, sobat bonsai dimanapun berada, inilah tanaman sancang yang saya pakai eksperimen di video sebelumnya. Eksperimen yang saya maksud, saya tidak melakukan penahapan terlalu full untuk tanaman sancang ini. Maksudnya saya tidak terlalu membesarkan bongolnya, walaupun desainnya agak besar, maksudnya berukuran medium, tapi untuk besar bongolnya masih sekitar sejempol. Nah, inilah yang saya maksud eksperimen. Untuk membesarkan bongolnya ini saya gunakan tunas-tunas seperti ini. Nah, seperti ini maksud saya. Di sini ada pertumbuhan tunas yang pertumbuhannya ke tengah. Ini saya biarkan untuk mensupport perkembangan dari pangkal cabangnya ini. Sedangkan untuk pergerakan percabangannya saya langsung lakukan. Ada sebuah tunas yang saya langsung wiring sebagai terusannya, tapi tidak saya loskan kemudian dipangkas. Saya langsung wiring sampai ke ujung seperti ini untuk menjaga pengepenan dari cabangnya ini. Saya fungsikan tunas-tunas seperti ini. Demikian pula untuk pangkal batangnya ini, saya akan support menggunakan tunas yang ada di belakang. Tunas-tunas yang ada di depan ini akan saya bersihkan. Kalau ini saya pakai mensupport, takutnya ke depannya terjadi luka yang terlalu besar di sini. Makanya untuk tunas-tunas yang di depan saya pangkas. Saya gunakan tunas yang ada di belakang, agar nanti kalau kita tampilkan ke pameran misalnya, agar lukanya terletak di belakang. Oke, sekarang kita tangani lagi untuk bahan bonsai sancang ini, karena ada beberapa tunas atau cabang yang sudah cukup pembesarannya. Contohnya seperti ini. Ini menurut saya sudah cukup pembesarannya, karena ini posisinya ada di daerah leher mahkotanya. Kalau ini kita terlalu besarkan, maka untuk terusan batang ke mahkotanya juga akan membesar. Sedangkan kita masih memerlukan pembesaran di sini. Untuk yang atas kita stop dulu agar pertumbuhan di terusan ke mahkotanya
terhenti. Kita berikan kesempatan di daerah bongolnya untuk narik dulu. Nah, sebelum saya proses, saya lepaskan dulu pengamannya agar lebih jelas di kamera. Kawat-kawat seperti ini saya gunakan untuk pengaman karena di sini banyak ayam. Karena sudah banyak bahan-bahan saya yang keinyak ayam, jadi mengulang untuk percabangannya. Nah, setelah pengamannya saya lepaskan, kita lanjutkan untuk menangani bahan bonsai sancang ini. Kita mulai dari tunas-tunas seperti ini, ranting-ranting yang menutupi alur gerak batangnya kita buang dulu. Di samping itu, ini juga pertumbuhannya di ujung percabangannya. Agar ujung cabangnya tidak membengkak, kita stop dulu. Seperti yang ini juga pertumbuhannya juga kurang bagus, kita bersihkan dulu. Nah, sedangkan tunas-tunas seperti ini yang pertumbuhannya masih agak ke pangkal, kita biarkan dulu untuk mensupport pertumbuhan dari pangkal cabang keduanya ini. Sedangkan untuk yang di ujung di sini kita stop agar pertumbuhan di ujung cabangnya ini terhenti. Nah, seperti ini misalnya kita stop dulu agar di sini tidak semakin membesar. Demikian pula yang di sini kita stop juga agar anak cabangnya ini tidak makin membesar. Yang ini juga sudah besar, kita pangkas sedemikian dulu. Nah, tunas inilah yang akan saya gunakan untuk mensupport perkembangan dari pangkal cabangnya ini, agar di sini membesar, dengan harapan pengepenannya bisa terwujud walaupun saya tidak melakukan penahapan. Nah, karena ini tunasnya ada di depan, saya buang agar tidak terjadi luka kambium yang besar di tampak depannya. Nah, tunas seperti inilah yang saya maksudkan. Tunas yang begini saya akan biarkan dulu untuk mensupport perkembangan pangkal anak cabangnya ini. Karena saya tidak melakukan pengelosan secara maksimal di anak cabangnya ini, saya wiring langsung sampai ke ujung. Jadi inilah yang saya fungsikan untuk mensupport pangkal anak cabangnya ini. Nah, karena di sini sudah cukup pembesarannya, untuk yang ini kita stop dulu agar di sini tidak membesar. Kita berikan kesempatan untuk
anak cabangnya ini, pangkal anak cabangnya, untuk membesar, untuk menjaga pengepenannya. Sedangkan untuk ranting-ranting seperti ini kita stop dulu. Di samping itu juga sudah cukup pembesarannya. Oke, sekarang akan saya lanjutkan untuk menanganinya dulu. Oh ya, untuk pecahan genteng ini saya fungsikan untuk menjaga gulma-gulmanya agar tidak terlalu banyak pertumbuhannya. Di samping itu untuk menjaga dari gangguan ternak, dan di samping itu juga untuk menjaga medianya saat kita melakukan penyemprotan, karena menggunakan air keras agar tidak berhamburan medianya. Nah, tunas-tunas seperti inilah yang saya fungsikan untuk mensupport perkembangan dari bonggol batang utamanya. Karena ini posisinya ada di belakang, walaupun nanti ada luka yang cukup besar, itu tidak terlalu masalah karena sudah ada di posisi belakang. Sedangkan untuk yang ini adalah tunas yang saya rencanakan untuk backgroundnya. Ini akan saya pakai cabang untuk backgroundnya. Mohon maaf, karena ini dulunya pertumbuhannya kerdil, jadi saya besarkan dulu. Nah, sedangkan untuk cabang yang ini, di video saya pertama atau di penanganan pertama, di video yang saya upload di awal-awal saya membangun channel ini, saya melakukan kesalahan. Dulunya ada titik tunas yang di sini, yang agak di bawah, yang jaraknya lebih proporsional dari cabang-cabang yang lain. Karena cabang yang di bawah ini jaraknya sedemikian untuk pertumbuhannya, harusnya di sini kita mendapatkan tempat titik tunas yang lebih rapat agar lebih proporsional posisinya. Tapi saya melakukan kesalahan. Saya karena fokus di kamera, saya melakukan pemangkasan di sini karena saya terlalu fokus di kamera. Setelah saya pangkas, ternyata itu salah. Jadi saya memanfaatkan tunas yang ada di atas ini. Kemudian saya besarkan, saya giring ke bawah. Setelah membesar, tumbuh lagi tunas di bawahnya, itulah yang saya besarkan. Dan inilah hasilnya. Posisinya sudah berada di bawah dari pertumbuhan pertamanya, sekitar 1 sentian. Dia mau agak ke bawah sekitar 1 sentian. Oke, sekarang kita pangkas dulu di sini. Nah, kita pangkas dulu sedemikian untuk menyetop pertumbuhan di leher mahkotanya. Nanti kalau ada lagi tunas yang lebih ke bawah, kita akan gunakan yang lebih di bawah.
Sedangkan tunas-tunas seperti ini kita stop juga untuk menyetop perkembangan dari leher mahkotanya. Di samping untuk menyetop pertumbuhan leher mahkotanya, mohon maaf, di samping untuk menyetop pertumbuhan batang di leher mahkotanya, pemangkasan ini juga berfungsi untuk merapatkan titik tumbuhnya, karena tunas-tunas ini berada di mahkota. Kita memerlukan titik tumbuh yang lebih rapat dibandingkan di daerah percabangan yang lain. Makanya kita harus rajin memangkasi pertumbuhan di daerah mahkotanya. Di samping untuk menyetop pertumbuhan leher mahkotanya, juga untuk mendapatkan titik tunas yang lebih proporsional. Nah, ini adalah terusan dari calon backgroundnya. Kita gerakan atau kita arahkan agak naik dulu, agar pertumbuhannya lebih maksimal. Untuk terusan-terusan yang akan kita loskan, kita wajib membuat pergerakan yang agak naik agar pertumbuhannya lebih maksimal. Nah, ini adalah cabang background yang lebih di atas. Untuk pendamping mahkotanya kita pangkas juga. Nah, sedangkan tunas-tunas ini kita wiring juga. Kita buat pergerakan yang tegak agar pertumbuhannya lebih maksimal, lebih subur. Kita wiring sekedar saja, cuma untuk membuat pergerakan yang tegak. Kita wiring demikian. Yang ini juga kita tegakkan. Nah, demikian. Nah, untuk tunas-tunas yang di ujung ranting cabang pertamanya kita stop juga, karena kita masih fokus membesarkan pangkal cabangnya.
Demikian pula yang ini. Kita stop dulu karena posisinya di ujung cabang ini, di samping itu juga di batang bagian atasnya, agar tidak memicu pertumbuhan di sini. Kita stop dulu. Yang saya sisakan hanya tunas-tunas yang ada di pangkal cabang ini. Nah, kenapa saya melakukan eksperimen seperti ini? Saya hanya ingin menegaskan bahwa untuk membuat pengepenan di bonsai itu tidak hanya satu caranya, yaitu los pangkas, tapi ada cara yang berbeda. Tapi memang ini sih lebih sulit memang, atau lebih susah. Barangkali ada teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, agar beliau juga lebih yakin dengan teknik seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah agak lama mengikuti channel saya ini, teman-teman sudah melihatnya. Oke, untuk penanganan sancang ini akan saya cukupkan dulu. Sekarang akan saya tunjukkan bahan bonsai saya yang saya lakukan seperti ini. Saya tidak menahap batang utamanya, tapi pengepenannya bisa terwujud. Nah, inilah bahan bonsai yang saya maksud. Teman-teman bisa lihat untuk batang utamanya. Nah, akan saya jelaskan. Untuk batang utamanya sangat ngerucut. Pengerucutannya bisa terwujud walaupun saya tidak pernah memangkas batang utamanya ini, karena ini bonsainya bergaya tegak. Jadi kita tidak mungkin melakukan pemotongan di sini. Kalau kita lakukan pemotongan pasti ada liukan di batang utamanya. Sedangkan teman-teman bisa lihat sendiri, ini batang utamanya terlihat sangat tegak. Di samping itu tidak ada bekas luka pangkasan. Paling ada luka pangkasan cabang seperti ini, karena ini posisinya menutupi alur gerak batangnya menuju ke mahkota, jadi saya pangkas. Nah, ini tekniknya sama seperti yang tadi. Saya lakukan penglosan di daerah cabang bagian bawah untuk mensupport perkembangan pangkal batangnya ini. Sedangkan untuk di daerah mahkotanya saya lakukan pengepresan lebih sering untuk menyetop pertumbuhan lehernya ini. Nah, di samping teknik itu juga pengepenan ini terwujud karena pangkal batang utamanya ini disupport pertumbuhannya oleh semua cabang ini. Cabang pertama, cabang kedua, termasuk back, demikian pula yang di atas, mensupport perkembangan bongolnya. Nah, semakin ke atas semakin berkurang penyuplai makanannya, alur penyuplai makanannya. Nah, semakin ke mahkota semakin sedikit cabang yang menyuplainya. Itulah yang menyebabkan pembesaran dari bongolnya. Jadi inilah buktinya kalau kita membuat bonsai agar batangnya
ngepen itu tidaklah harus melakukan pengelosan di bongolnya. Setelah besar kita pangkas, itu bukan jalan satu-satunya. Ada jalan lain yang bisa kita tempuh untuk membuat pengepenannya. Nah, untuk yang ini juga saya tutupi akarnya dari pecahan genteng untuk meminimalkan pertumbuhan gulma-gulma di medianya. Di samping itu, untuk menahan tekanan air saat melakukan penyemprotan. Nah, di channel saya yang lain, untuk bahan loa ini ada yang berkomentar, ini perpecahan cabangnya masih terlalu jauh. Kesan perpecahan cabangnya masih agak jauh. Tapi sekarang sudah mulai terlihat proporsional karena batangnya semakin membesar. Bayangkan kalau batangnya membesar sampai sedemikian, ini akan disamarkan menjadi batang. Maka yang kelihatan hanya yang ke ujung pangkal cabangnya, ini akan menjadi batang utama. Oke, sekarang akan saya dekatkan untuk memperlihatkan bekasnya. Nah, ini adalah bekas di kambiumnya, masih terlihat. Dulunya cabangnya sampai segini, saat batangnya masih sekitar sejempol. Karena sekarang sudah membesar, kan untuk pangkalnya ini menjadi batang. Ini sudah semakin pendek, apalagi nanti ini membesar, maka ini akan semakin proporsional. Nah, untuk titik percabangannya ini saya manfaatkan yang ada saja. Saya tidak memaksakan cabangnya harus di sini, harus di sana. Saya manfaatkan saja yang ada. Saya hanya menyeleksi yang posisinya kurang tepat. Oke, demikian dulu video yang dapat saya bagikan untuk saat ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oh ya, saya mohon maaf, untuk kali ini saya agak jarang upload video karena masih ada kesibukan lain. Saya belum bisa fokus hanya di bonsai. Oke, salam satu hobi dari Gianyar Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.